Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga semua yang mengikuti siaran pada pagi hari ini. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini ada penyertaan, pemeliharaan, bahkan berkat Tuhan atas setiap kita. Dan puji syukur pada pagi hari ini kita sekali lagi boleh beribadah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau memuja dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Dia yang menjadi penolong kita. Dia yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ku tetap percaya.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, pada pagi hari ini memulai ibadah kami. Pada hari ini kami datang melalui doa ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur melalui lagu yang baru saja kami dinyanyikan, kami diingatkan. Musim berganti musim, bulan berganti bulan, walaupun sepanjang 1 tahun pandemi terus mengikuti kehidupan kami, tetapi sejauh ini Engkau masih memelihara kami, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih mengenyangkan kami dengan makanan kami setiap hari. Dan itu membuat kami pada pagi hari ini tetap harus menyatakan, sungguh Engkau Bapa yang memelihara dan menjaga kami. Tuhan, kami berterima kasih dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang kami harus akui ada pada saat seperti ini. Belum pernah satu kali pun kami gagal beribadah. Itu pun menunjukkan Engkau menikmati dan memperkenankan kami untuk setiap saat datang beribadah bersama-sama dengan jemaat di rumah masing-masing. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau sekarang ini pun menikmati ibadah kami ini. Segala puji-pujian yang kami naikkan bukan saja mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu, biarlah juga kami nyanyikan dalam rasa syukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dari awal sampai akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, khususnya minggu pertama dari bulan Februari, kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, kami semua dikuatkan, kami disukacitakan di dalam Engkau, dan Engkau pun boleh menikmati dan berkenan atas apa yang kami perbuat semuanya ini Tuhan. Demikian kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita mau lebih lagi bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Tuhan kita. Amin. Sekalipun dalam situasi yang masih belum menentu, tapi kita percaya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Hanya Dia Allah kita. Amin. Katakan hanya dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku Dia kota bentengku, aku tidak
Bapak Ibu bersuka cita. Saya percaya saat kita menaikkan pujian, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Karena Dia satu-satunya menjadi penghiburan bagi kita. Dialah Tuhan yang menjadi gunung batu kita. Dialah Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dia Tuhan yang menjadi kota benteng kita. Kita mau terus mengagungkan Tuhan kita. Kita bangkit berdiri. Di rumah Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Dialah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah mazmur kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tidak akan pernah beranjak daripada kami. Haleluya Yesus. Angkat suaramu, katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk lagi Bapak Ibu kalau yang tadi berdiri. Mari kita mau terus menikmati hadirat Tuhan. Dia ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Dan Dia dari tempat yang maha tinggi sedang melihat Bapak Ibu, melihat saudara-saudara sekalian. Dan Dia akan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dia Yesus yang selalu menyertai kita. Dia Yesus yang selalu memegang tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga. Kami memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi-situasi yang buruk sekalipun.
kami terus melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan ku tidak takut. Amin Yesus. Sebab Kau besertaku. Katakan ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus memegangku. Saya persilakan hambanya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Ya Tuhan, kami percaya kesulitan demi kesulitan yang telah kami lewati, tantangan demi tantangan yang boleh kami hadapi, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini, tetap seperti sekarang ini. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami sekarang ini, kami sudah merasakan kami dijamah, kami dikuatkan oleh puji-pujian yang kami nyanyikan. Dan biarlah khususnya kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa firman-Mu juga menguatkan kami. Pertolongan-Mu sekali lagi memberikan kepada kami keberanian untuk melangkah lanjut kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, beri hikmat bijaksana supaya melalui apa yang ia baca dan yang dikupas dan direnungkannya, boleh sekali lagi mengungkapkan isi hati-Mu yang senantiasa mau berdekat dengan kami, dan sekaligus yang menguatkan jemaat-Mu Tuhan, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, bahwa Tuhan senantiasa serta. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing semuanya ke dalam tangan-Mu, bekerjalah Roh-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu penjaga kita adalah Allah Israel. Dan firman Tuhan yang kita renungkan ini sepenuhnya akan kita kupas dari Mazmur 121. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 121. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan secara lambat. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita sebetulnya ada beberapa kitab yang disebut sebagai kitab hikmat, yaitu Ayub, Mazmur, kemudian Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab-kitab ini disebut sebagai kitab-kitab hikmat atau syair dan puji-pujian. Nah, Mazmur sendiri sebetulnya juga di sebagian daripada kitab hikmat itu terdiri dari 150 Mazmur. Nah, 150 Mazmur ini bukan ditulis oleh satu orang saja, tetapi yang rupanya adalah Mazmur, pujian-pujian, pergumulan-pergumulan, sastrawan, pujangga-pujangga yang menuliskannya itu, yang beredar pada waktu itu, lalu kemudian dikumpulkan, dipilih 150 dan dimasukkan di dalam Alkitab. Nah, berbicara tentang Mazmur ini sebetulnya syair atau puji-pujian yang beredar, maka di dalam Mazmur ini dipilihlah 15 Mazmur yang biasanya dipakai oleh orang-orang Israel pada waktu itu ketika di dalam perjalanan berziarah. Maka Mazmur itu ada 15 mulai dari 120 sampai 134. 15 Mazmur yang semuanya dipakai untuk pada umumnya dipakai sebagai ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan ziarah.
Memang di dalam perjanjian lama paling tidak sekurang-kurangnya sedapat-dapatnya orang Israel sepanjang 1 tahun ada 3 perayaan yang harus dilakukan di Yerusalem, yaitu perayaan Pondok Daun, Paskah, dan Pentakosta. Sudah barang tentu sedapat-dapatnya. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu, situasi-situasi tertentu sebetulnya sangat sulit untuk mengadakan ibadah pergi ke Yerusalem. Entah itu karena mungkin sedang terjadi bencana alam, sedang terjadi peperangan, atau hal-hal yang lain. Tetapi yang jelas 121 Mazmur ini juga adalah Mazmur ziarah. Mari kita sekarang mulai mencoba mengkupas. Mazmur 121 ini yang diberi judul Tuhan Penjaga Israel. Saya akan baca lagi ayat 1 sampai dengan ayat kedua, demikian bunyinya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2 ini di mana dibuka langsung dengan satu pertanyaan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Ayat ini mengindikasikan ada sesuatu yang begitu menekan pemazmur ini. Bahkan semacam ketakutan, kecemasan atau apa itu yang membuat dia ini seolah-olah kesal ketika dia sambil berjalan menuju ke Yerusalem untuk beribadah, berziarah. Dia mempertanyakan dalam situasi seperti ini, siapakah yang akan menolong dia? Ada semacam cetusan kekhawatiran yang keluar dari hati yang terdalam daripada pemazmur ini. Sehingga dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia seolah-olah mau mengatakan gunung dari tahun demi tahun, abad berabad selalu kokoh. Tetapi pengalaman yang dia alami sekarang ini adalah pengalaman yang selalu goyah. Peperangan demi peperangan terjadi. Bencana alam, gempa bumi, apapun itu terjadi dan menjadi pengalaman hidupnya. Maka sambil berjalan di dalam kekhawatiran, kecemasan itu, dia ketika berjalan melihat gunung yang kokoh, dia seolah-olah membandingkan, alangkah indahnya jikalau hidup itu tenang, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada bencana. Dan hidup itu sekokoh seperti gunung yang berabad-abad. Jadi seolah-olah dia membandingkan hidup dia yang sangat tidak stabil. Hidup dia yang tidak dilandasi pada sesuatu yang kokoh. Itu dibandingkan dengan gunung. Itu sebabnya kemudian dia bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Seolah-olah mau mengatakan, mengapa hidupku justru seperti ini? Tidak ada kepastian. Tetapi ketika pemazmur seolah-olah membandingkan kenapa hidupku yang labil tidak sekokoh seperti gunung, maka di situ kemudian dia meloncat dan mulai mengatakan, pertolonganku adalah di dalam Allah yang menjadi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka sekarang di dalam iman dia mulai mengatakan, pertolonganku bukan atas gunung-gunung yang walaupun berabad-abad umurnya, tetapi tetap bukan sesuatu yang kekal. Yang keberadaannya ada suatu permulaan, dan pertolonganku justru di dalam Allah pencipta langit dan bumi. Yang tidak ada permulaan karena dia adalah Allah yang kekal. Bahkan pertolonganku adalah di dalam Allah yang menciptakan gunung-gunung. Yang sudah barang tentu kalau gunung yang diciptakan Allah sekokoh seperti itu, terlebih lagi Tuhan yang menciptakan gunung-gunung jauh lebih kokoh daripada apa yang dapat ia ciptakan. Maka pada waktu dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, memang mungkin waktu itu apakah dia sedang melihat gunung Sinai dari kejauhan sambil membayangkan dulu di atas gunung itu Musa muka dengan muka berjumpa dengan Allah,
dan bahkan Allah memberikan 10 perintah Allah. Atau bahkan mungkin yang dibayangkan di dalam pikiran pemazmur adalah Gunung Sion yang dia sedang menuju, di situ ada bait Allah, di situ simbol daripada kediaman Allah. Tetapi yang jelas kemudian pemazmur di dalam kekhawatiran yang tadi saya katakan seolah-olah membandingkan hidupnya yang labil, yang tidak ada kepastian dibandingkan dengan gunung yang kokoh. Dia kemudian mengatakan imanku, pertolonganku lebih kokoh daripada gunung-gunung sebab pertolonganku datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya dia sekarang ini sudah merasakan sebelum sampai ke Yerusalem mengadakan ziarah dan ibadah. Dia sudah mendapatkan keyakinan ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kemudian pemazmur mulai masuk di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Saya baca 2 ayat ini dulu. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan mulai ayat 3 dan sampai ayat 8 sebetulnya terjadi perubahan struktur atau perubahan style. Kenapa saya katakan demikian? Kalau di ayat 1 dan 2 dia mengatakan aku dan Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi pemazmur menjadi orang pertama. Tuhan menjadi kata ganti orang kedua. Tetapi sampai ayat yang ketiga, iya, Tuhan menjadi kata ganti yang ketiga. Lalu yang membaca mazmur dalam hal ini kita, saya, para jemaat yang ada di rumah menjadi orang kedua. Pemazmur menjadi orang pertama. Iya, takkan membiarkan kakimu goyah. Hai jemaat yang dikasih Tuhan, apakah engkau sekarang ini merasa kakimu goyah? Hai para rekan-rekan yang sekarang ini bersama-sama dengan saya di ruangan ini, yang merekam, yang menjadi singer, apakah engkau merasa kakimu goyah setiap kali harus mengikuti merekam? Tidak bisa dengan nyaman seperti jemaat yang lain duduk di rumah. Mengalami dalam tanda kutip kekhawatiran pada waktu harus keluar rumah di tengah-tengah pandemi. Harus melaksanakan ibadah ini. Apakah engkau kakimu goyah? Pemazmur berkata, iya. Tidak membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap, non-stop. Pagi, petang, siang, malam 24 jam. Dia selalu menjaga kita. Dan dia tidak membiarkan kakimu goyah. Sesaat berbicara tentang kaki goyah ini, kelihatannya pemazmur mau mencoba membandingkan kalau gunung itu punya kaki, dia berdiri berabad-abad tidak goyah. Kokoh. Tetapi sekarang kita ini sudah berdiri sekian lama di dalam kondisi yang begitu sulit, goyah tidak kaki kita. Pada waktu saya membaca sampai bagian ini, maaf kata terus terang, tiba-tiba pikiran saya lari kepada Nyonya Menir. Tagline itu jelas sekali, seringkali menjadi guyonan sejak saya masih remaja. Sudah berdiri sejak tahun 1919. Enggak capek-capek. Maka seringkali tagline-nya, aduh sudah berdiri sejak 1919. Tetapi dengan sedih hati, waktu kira-kira mungkin kalau tidak salah tahun 2017, dimunculkan berita Nyonya Menir yang sudah berdiri sejak 1919 sudah dinyatakan pilot. Sedih memang. Di dalam dunia yang sementara ini, apalagi khususnya kalau kita bandingkan dengan berdiri kokoh yang sudah berdiri sejak 1919, akhirnya tetap tidak tahan. Oke, bagaimana kita sekarang? Kaki kita mulai goyah. Kalau tadi saya memakai satu perbandingan Nyonya Menir, saya pernah sungguh-sungguh hurufiah berjumpa dengan seseorang di Tiongkok.
Dia orang Kristen, seorang perempuan yang mungkin usianya ya 10 tahun lebih tua daripada saya. Sehingga saya panggil dia Cici. Dia mengisahkan bagaimana dia pada waktu aniaya amat sangat dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman revolusi kebudayaan. Sebagai seorang perempuan yang waktu itu masih relatif baru muda usia, dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam sel yang ukurannya cuman 0,5 meter kali 0,5 meter. Dan dia dimasukkan di dalam ruangan yang gelap gulita itu selama 3 hari 3 malam dengan satu perintah. Tidak boleh duduk atau jongkok. Hurufiah 3 hari 3 malam harus berdiri. Itu cara yang dipakai oleh komunis pada waktu itu untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dia bersaksi, Pak Yung, pada waktu jam-jam pertama saya mengalami kelemahan begitu rupa, pengen jongkok, pengen udah ditembak mati ya ditembak mati. Kalau sampai tidak tahan. Dia betul-betul dalam satu pergumulan untuk jongkok karena berdiri berjam-jam sudah lewat dari 1 hari, bahkan kemudian dia sudah tidak tahan. Jongkok ketahuan disiksa lebih berat. Tetapi tidak jongkok, capek. Akhirnya dia sampai pada titik dia mau di dalam pergumulan. Apakah menyangkal imannya atau kemudian jongkok ditembak mati ya sudah. Akhirnya dia mengatakan pasrah deh. Apapun yang terjadi, Tuhan aku berserah kepadamu. Ketika dia berdoa seperti ini, dia mengatakan, tiba-tiba justru tidak lagi merasa capek. 3 hari dia lewati berdiri hurufiah 24 jam kali 3. Ketika terjadi kepasrahan, maka yang beberapa menit sebelumnya kaki begitu gemetar. Tuhan mau mati-mati aku serahkan nyawamu kepadamu. Waktu itu dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ini kesaksian. Maka itu sebabnya waktu saya membaca ayat ini, ya tak akan membiarkan kakimu goyah. Saya teringat daripada bukan cuma sekedar Nyonya Menir. Itu cuma guyonan. Tetapi ini sungguh-sungguh terjadi. Tentu tidak setiap kita akan mengalami hal yang sama dengan orang yang dipaksa harus berdiri 24 jam kali 3 hurufiah berdiri. Tidak harus pengalaman kita hurufiah seperti itu. Tetapi secara prinsip kita boleh percaya bahwa Tuhan mengkuatkan setiap kita. Tuhan akan terus tidak membiarkan kita goyah dalam situasi yang sedang kita alami sekarang ini tanpa kepastian. Sampai kapan pandemi ini akan terjadi, sampai kapan kita harus terus kokoh berdiri. Percayalah, Tuhan non-stop menjaga kita. Dikatakan tidak terlelap dan tidak tertidur. Maka di dalam ayat yang ketiga dan keempat ini lebih menekankan penjaga Israel yang mengkuatkan kita adalah yang non-stop menjaga kita dan tidak membiarkan kaki kita goyah. Tetapi kemudian kalau kita bertanya bagaimana cara dia menjaga non-stop 24 jam terus menerus sepanjang bulan, sepanjang tahun. Sehingga kaki kita tidak goyah. Bagaimana caranya? Maka mulai dijawab dan ditegaskan di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Jadi kalau ayat 3 dan 4 lebih menekankan secara waktu tidak ada 1 detik pun Tuhan tidak mengkuatkan kita sehingga kaki kita tidak goyah. Maka sekarang ditegaskan di dalam ayat yang kelima bagaimana cara Allah non-stop menjaga dan mengkuatkan kaki kita. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
tadi saya terus terang guyonan sama worship leader sama singer. Karena ada nyanyian yang mengatakan Tuhan Yesus memegang dengan tangan kanannya. Saya mengatakan loh Tuhan berdiri sebelah kanan kita loh. Kalau dia memegang dengan tangan kita kan nyilang gini tangannya. Gitu ya. Tetapi oke lah itu guyonan sih. Tetapi sebetulnya yang mau dikatakan mulai pemazmur ini adalah apa? Tuhan menjaga kita persis di dekat kita. Persis di dekat kita, di sebelah kanan kita Tuhan menjaga kita. Dan dikatakan karena dia begitu dekat dengan kita, maka tubuh Tuhan, kalau boleh pakai istilah itu, menjadi yang menaungi kita, menudungin kita dari teriknya sinar matahari. Maka dikatakan apa? Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Saya mau mencoba membayangkan ini dengan satu ilustrasi antara hubungan seorang ayah dengan seorang anak yang masih kecil. Anak kecil ini ngomong sama papanya, "Pak, aku kepanasan." Tapi ini di tengah-tengah siang hari yang terik. Si ayah menoleh ke kanan ke kiri, tidak ada pohon yang bisa kemudian dipakai untuk berteduh. Maka apa yang dilakukan oleh sang ayah? Toh anaknya ada di dekat dia. Ya sudah kalau kamu kecapean, kamu kepanasan, oke, kamu berlindung nih kebetulan nih. Di sini ada bayangan daripada Papa. Luar biasa sekali bukan? Dia berdiri di sebelah kanan kita. Dan bayangan Tuhan yang berdiri di sebelah kanan kita ini menutupi kita, melindungi kita dari terik matahari. Sedekat itu Tuhan menjaga kita. Sedekat itu Tuhan melindungi kita bahkan dari terik sinar matahari. Kalau mau jujur ngomong, kalau kita mau pikir-pikir sampai kayak apa sih sakitnya sinar matahari? Oh kalau kita mau mencoba melihat dari sisi sinar matahari itu katanya loh ya. Sinar matahari itu kan minimal ada 3. UVA, UVB, UVC gitu ya. Ultraviolet C itu yang paling membuat rasa kulit kita itu tersengat. Sebab gelombang makin pendek itu semakin menyerap lebih dalam. Bisa menyebabkan rasa panas dan selanjutnya. Nah, kalau pakai bahasa ilmu pengetahuan, Tuhan melindungi kita sampai UVC daripada matahari pun tidak membuat kita rasa kepanasan. Tidak membuat kita terkena kanker kulit atau apapun itu. Luar biasa cara Tuhan. Mazmur mengatakan dia persis di sebelah kanan kita. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Sesuai ingat ini pemazmur ini ini kan berbicara tentang dia sedang meninggalkan rumahnya menuju ke Yerusalem untuk beribadah. Mau bawa bekal seberapa banyak sih? Pada waktu malam tinggal di kemah di tengah-tengah padang gurun yang sangat dingin. Waktu siang matahari begitu terik tetapi Tuhan begitu dekat. Waktu siang Tuhan memakai bayangannya untuk memberi kenaungan. Dan pada waktu malam Tuhan yang begitu dekat seolah-olah seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Memberikan kehangatan. Itulah Tuhan kita yang menjadi penjaga kita. Sehingga dikatakan matahari tidak menjadikan engkau merasakan kepanasan. Malam hari di dalam kehangatan pelukannya engkau mendapatkan kehangatan. Mari kita bersyukur seperti seorang anak yang kecil, yang lemah, yang ketakutan. Ini takut, itu takut. Dunia sekitar kita tidak stabil. Mari kita ingat Tuhan kita jauh lebih kokoh daripada gunung yang berabad-abad. Dia sebegitu dekat dengan kita sampai bayangannya menaungi kita. Sampai panas tubuhnya memberikan kehangatan kepada setiap kita. Luar biasa Tuhan yang kita punya. Tuhan yang menjaga dan digambarkan oleh Mazmur seperti ini.
Maka itu sebabnya kemudian pemazmur di ayat yang ke-7 dan ke-8 menyimpulkan dengan demikian. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka kepada orang-orang yang juga sedang mengadakan perjalanan berziarah di dalam kondisi yang tidak ada kepastian tadi, pemazmur mengatakan, Tuhan yang menjaga engkau seperti itu tadi akan menjaga engkau dari kecelakaan, memberikan keamanan kepadamu sehingga engkau sanggup akhirnya keluar masuk, artinya apa? Keluar rumah menuju Yerusalem untuk beribadah. Itu akhirnya akan terjadi dan kemudian berhasil pulang dengan selamat. Kira-kira seperti itu yang mau dikatakan oleh pemazmur. Itu sebabnya maaf kata tadi saya secara khusus justru menekankan bagian mazmur ini khusus kepada rekan-rekan saya semua, kameramen, bagian sound system, sound leader, worship lead, singer semuanya. Yang selalu bersama-sama dengan saya setiap minggu. Kalau boleh mungkin hati kecilnya kadang-kadang ngomong, kalau saya sekali-sekali ikut kebaktian di rumah aja gimana sih? Tetapi okelah, mari kita percaya. Ini bagian daripada ziarah kita. Bagian daripada yang Tuhan percayakan kepada kita dan Tuhan berjanji melalui mazmur ini. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan. Kalau kecelakaan ini saya aplikasikan kepada situasi kontemporer sekarang ini, Tuhan berjanji menjaga kita dari pandemi COVID. Terlalu berani saya mengatakan demikian. Kelihatannya iya sih. Jadi apakah betul pasti setiap kita ini lolos? Dan ketika pandemi berlalu kita semua masih tetap bertahan? Belum tentu juga. Lah ya gimana sih Pak Yung? Kok kayaknya kontradiktif gitu ya. Bagi saya sederhana. Kalau sampai ada di antara kita, anggap aja saya deh, tidak lewat dari pandemi COVID. Meninggal karena COVID katakanlah begitu. Sederhana kesimpulannya. Berarti memang waktu saya sudah tiba. Jadi bukan soal COVID atau yang lain. Tetapi jikalau waktunya belum tiba itu artinya. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang dapat mengusik kita. Sebab Tuhan dikatakan dalam ayat ini, Ia akan menjaga nyawamu. Jadi mereka yang meninggal bukan karena Tuhan tidak menjaga nyawanya. Tetapi yang meninggal karena apa? Memang waktunya sudah sampai. Mari sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya hari-hari yang kita akan lewati. Mazmur 139 sudah mengatakan sudah dicatat oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah perhitungan. Jadi kalau sampai ada orang, katakanlah saya tadi, yang meninggal karena COVID, bukan karena meninggal karena COVID, tetapi karena waktunya memang sudah habis. Itu aja. Karena Tuhan berjanji, yang waktunya belum tiba, Tuhan jaga nyawanya. Puji syukur kita mempunyai Allah yang tadi saya katakan, non-stop menjaga kita. Kita mempunyai Allah yang dekat di sebelah kanan kita menjaga kita. Sehingga bayangannya memberikan keteduhan, kehangatannya memberikan kehangatan badannya, memberikan kepada kita kehangatan pada waktu malam. Dan karena dia begitu dekat, tidak ada yang berani mengusik kita, tidak ada yang berani mengambil nyawa kita. Itu sebabnya keluar masuk kita dikatakan dijaga oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan kalaupun seperti yang berkali-kali saya sering katakan, kematian sudah kita alami, itu bukan satu hal di mana kita direbut dari ribaan Tuhan. Justru kematian membawa kita masuk kepada keribaan Dia yang lebih nyaman dan lebih dekat lagi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita misalnya sepanjang pagi sampai malam sudah bekerja, kadang-kadang saya merasa justru pada situasi-situasi seperti ini lebih melelahkan daripada zaman-zaman sebelum ada pandemi. Kelihatannya pertama-tama waktu work from home kelihatannya enak, tapi lama-lama capek juga. Tetapi kadang-kadang di dalam kesendirian ketika saya merenung, pada waktu malam, Tuhan, di dalam kesendirian ini di mana Engkau? Tuhan mengatakan, di dalam kesendirianmu malam ini, aku ada di dekatmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau mungkin mengalami kesendirian. Engkau merasa malam-malam yang hening dan sepi. Engkau tidak bisa keluar kemana-mana. Saya kira waktu yang tepat engkau bertanya, Tuhan, engkau di mana? Dan Tuhan akan mengejutkan engkau dengan mengatakan, ini aku di sampingmu, di sebelah kananmu. Itulah Tuhan kita yang menjaga kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat, yang saya kupas dari Mazmur 121 ini, memberikan kepada kita sekali lagi iman yang teguh, kaki yang tidak goyah, kehangatan cinta kasihnya, keteduhan perlindungan daripada bayang-bayang kebesaran Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami mau berdiam sejenak untuk merasakan Engkau ada di dekat kami. Persis di sebelah kanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kami merasa kehidupan kami sangat labil. Tetapi hari ini kami diingatkan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Non-stop. 24 jam sehari. 7 hari 1 minggu. 30 hari 1 bulan. Senantiasa menjaga kami. Tanpa terlelap, tanpa tertidur. Kadang-kadang kami merasa goyah kaki kami. Bahkan untuk berdiri pun kami tidak sanggup apalagi untuk berjalan. Tetapi Engkau mengkuatkan kami. Gunung-gunung yang kokoh tidak lebih kokoh daripada-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Engkau ada di dekat kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi kami percaya tidak ada satupun yang dapat mengusik kami. Kecuali memang sudah tiba waktunya kami kembali kepada ribaan-Mu. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Tanamkanlah itu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami ini boleh senantiasa bersyukur, merasakan kehangatan dan kedekatan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami ini. Amin. Mari bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, dengan hati yang sungguh-sungguh kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Khususnya ya Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap jemaat, setiap orang yang sekarang ini sedang berdoa bersama-sama dengan kami ke dalam Engkau ya Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang mungkin karena situasi yang sedang dialami sekarang ini, merasa Engkau begitu jauh daripadanya. Sementara sesungguhnya Engkau persis ada di sebelah kanannya. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu minta sekarang ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan untuk menjamah mereka satu persatu sehingga mereka sungguh-sungguh menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Biarlah dengan tangan-Mu yang lembut ya Tuhan Engkau memegang satu persatu kami semua. Dan biarlah sesuai dengan kebutuhan kami yang berbeda-beda Tuhan. Seraya Engkau menjamah kami, memegang kami, Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Yang membutuhkan penghiburan, Engkau memberikan penghiburan, yang membutuhkan kekuatan, Engkau memberikan kekuatan. Bahkan yang membutuhkan kesembuhan, Engkau berikan kesembuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami setiap waktu dan setiap saat. Biarlah melalui doa kami sekarang ini sekali lagi kami dikuatkan kembali. Kami sungguh-sungguh merasakan jamahan tangan-Mu atas kami ya Tuhan. Sekalipun hamba-Mu tidak dapat menyebut satu persatu jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah tubuh.
Tetapi hamba-Mu menyebut nama mereka di dalam hatinya sekarang ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan, ya Tuhan, Engkau juga buka jalan bagi mereka. Supaya mereka merasakan kekuatan baru dan melanjutkan perjalanan mereka bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Biarlah sepanjang tahun-tahun yang bulan-bulan yang kami lewati sekarang ini, khususnya dalam kondisi pandemi ini, setiap kali kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami menghayati itu sebagai sebuah perjalanan ziarah. Sebuah perjalanan bersama-sama dengan Engkau. Satu perjalanan yang indah, lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, kami mau tahun ini seperti tahun yang lalu menjadi satu pengalaman yang paling indah yang tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan yang amat sangat yang Kau izinkan kami alami, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau berjalan persis di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menjaga kami, keluar masuk kami akan senantiasa selamat di dalam Engkau. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Allah Israel, menjaga setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, doa teduh.